Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, seru banget di kesempatan kali ini kita bisa nongkrong bareng-bareng. Kita bakal ngebahas tentang leadership, kepemimpinan bersama ini semua calon-calon pemimpin, ya kan? Salah satu topik yang penting buat dibahas di kepemimpinan adalah gimana sih cara kita merubah visi menjadi sebuah strategi. Nah, mungkin dari teman-teman bisa ngejelasin, mungkin dari awal dulu ya, dari visinya dulu ini apa gitu. Oke, jadi visi itu gambaran masa depan yang dicapai oleh sebuah organisasi dan menjadi inspirasi atau tujuan untuk seluruh anggota. Nah, contohnya itu kayak menjadi perusahaan agribisnis terkemuka di Asia Tenggara. Nah, itu kan tadi penjelasan visi ya. Cuma kita ngomongin gimana hubungan visi dengan strategi. Nah, kira-kira apa nih strategi dengan visi itu hubungannya apa gitu? Jadi di sini gue ingin menjawab ya dulu. Jadi hubungan visi dengan strategi ini, di mana visi menetapkan kemana suatu organisasi ini akan pergi, dan untuk strategi sendiri itu menentukan bagaimana cara mencapainya. Jadi gue udah ngasih tahu gimana hubungan visi dengan strategi kan. Tapi gue di sini belum tahu tahapan visi menjadi strategi itu gimana ya. Nah, oke, jadi untuk mengubah visi jadi strategi itu ada beberapa langkah yang bisa kita terapin. Pertama, kita lakuin interpretasi visinya dulu. Jadi kita tahu tujuan kita itu kemana gitu kan. Jadi kita tahu dulu tujuannya. Kemudian yang kedua, kita analisis situasi. Analisis situasi ini untuk kita tahu gimana sih posisi kita sekarang gitu kan. Baru langkah berikutnya kita formulasiin strateginya. Jadi kita bisa nemuin syarat dari posisi kita, gimana caranya menuju ke tujuan tadi. Setelah itu kita buat capaian indikator keberhasilan, baru kita implementasikan strategi tadi, kemudian kita evaluasi, kita lakukan kontrol kayak gitu, gimana berjalannya strategi tadi. Nah, tadi itu kan langkah-langkah dari mengubah visi ke strategi. Nah, dari strategi itu kan kita harus susun rencana aksinya. Nah, itu mungkin dari pengertian dulu deh, rencana aksinya itu apa sebenarnya? Nah, jadi rencana aksi itu adalah turunan yang berisi kegiatan konkret, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, jadi rencana aksi ini memiliki beberapa komponen. Antara lain, yang pertama itu tujuan. Tujuan itu hasil spesifikasi yang ingin dicapai. Yang kedua, langkah kegiatan. Langkah kegiatan itu rangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, penanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab dalam rencana aksi ini? Yang keempat, ada waktu pelaksanaan, yaitu deadline atau milestone. Yang kelima, ada sumber daya. Sumber daya ini terdiri dari dana, tenaga kerja, dan teknologi. Yang terakhir ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan itu keterangan pencapaian. Nah, dalam rencana aksi ini ada juga prinsip SMART. Yang pertama itu ada spesifik. Rencana aksi harus jelas dan spesifik. Yang kedua ada measurable. Measurable ini rencana aksi harus memiliki indikator keberhasilan. Yang ketiga ada achievable. Rencana aksi harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat ada relevan. Rencana aksi harus relevan dengan tujuan dan prioritas. Yang terakhir ada time bound, yaitu rencana aksi harus memiliki batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan. Nah, dalam rencana aksi, menyusun rencana aksi itu kan pasti kita buat keputusan. Nah, gimana sih cara kita itu bisa membuat pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber dayanya itu efektif gitu? Pengambilan keputusan itu adalah proses memilih satu alternatif terbaik dari berbagai pilihan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, gimana sih kriteria pengambilan keputusan yang lebih efektif itu? Kriteria keputusan yang efektif itu berdasarkan data dan analisis objektif. Dan yang kedua, melibatkan pihak yang relevan, mempertimbangkan risiko dan peluang, dan yang terakhir mengarah pada pencapaian visi dan misi. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin nih kriteria pengambilan keputusan yang efektif. Nah, dalam kriteria itu ada pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi ada manusia, keuangan, dan teknologi dan informasi. Manusia itu sebagai penempatan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua ada keuangan. Keuangan itu sebagai alokasi anggaran sesuai prioritas strategis. Dan yang terakhir teknologi dan informasi yang mendukung efisiensi dan inovasi. Nah, terus kalau kita pengen buat keputusan yang efektif itu gimana tuh? Kira-kira langkah-langkah yang harus kita lakuin?
Nah, untuk langkah-langkah pengambilan keputusan yang efektif itu ada beberapa poin. Yang pertama, identifikasi masalah atau peluang. Yang kedua, kumpulkan informasi dan data pendukung. Yang ketiga, analisis alternatif yang tersedia. Yang keempat, evaluasi resiko dan dampak dari setiap alternatif. Selanjutnya, pilih alternatif yang terbaik. Yang selanjutnya juga, implementasi keputusan. Dan yang terakhir, evaluasi dan lakukan tindakan korelatif jika diperlukan. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga terkait langkah-langkah yang efektif. Di sini ada yang tahu nggak terkait alat dan teknik pendukungnya? Jadi ada beberapa alat dan teknik pendukung. Yang pertama yaitu SWOT analisis, yaitu menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan yang kedua ada balance scorecard, menyelaraskan visi dan strategi melalui 4 perspektif. Yang pertama itu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Dan yang ketiga ada decisions matrix atau matrix keputusan, yaitu membantu membandingkan alternatif secara objektif. Dan yang keempat ada brainstorming, yaitu menghasilkan ide kreatif dalam tim. Dan yang keempat ada PRT atau CPM, mengatur jadwal proyek strategis. Dan yang terakhir ada OKR atau Objectives and Key Result, yaitu fungsinya mengukur pencapaian terhadap tujuan strategis. Jadi, penutup terkait pembahasan kita hari ini, mengubah visi menjadi strategis merupakan inti dari kepemimpinan yang efektif. Pemimpin tidak hanya memimpikan masa depan saja, tetapi mampu mendesain jalan menuju ke sana melalui strategi yang efektif, keputusan yang matang, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Oke, itu tadi obrolan kita seru banget ya, pengetahuannya semoga bisa bermanfaat juga buat yang nonton ya kan. Mungkin itu aja dari kita semua. Dadah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number